Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian yang terkait dengan pembahasan hukum dalam Islam, terutama kemarin adalah kita sudah mulai bahas tentang hukum ibadah yang berkaitan dengan sholat ya. Jadi sholat itu ibadah yang diperintahkan langsung oleh Gusti Allah, bahkan untuk perintah itu tidak melalui pelantara ya, tidak melalui malaikat Jibril. Jadi saya ulangi bahwa terkait dengan perintah sholat itu Allah tidak menyampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah yang lain. Itu biasanya wahyu yang diberikan. Perintah Allah itu wujudnya berupa wahyu yang namanya Al-Quran gitu ya, yang berupa Al-Quran. Karena nanti ada wahyu yang berupa hadis. Cuman kemarin bedanya, kalau Quran itu lafzan wa ma'nan minallah, kalau hadis itu lafzuhu minar rasul tapi wa ma'nahu minallah. Tapi posisinya sama-sama wahyu ya, sama-sama wahyu. Artinya Kanjeng Nabi dalam semua aspek yang terkait dengan penjabaran atas Al-Quran, penjabaran atas wahyu, lalu kemudian penegasan atau ada hal baru yang belum ada wahyu tapi Nabi lalu kemudian memberi sekut itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu adalah bersifat wahyu, artinya bukan dari kehendak Kanjeng Nabi sendiri. Sehingga kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sebagai wujud dari sebuah pelaksanaan atas perintah Gusti Allah itu sesungguhnya adalah wahyu itu sendiri. Nah, untuk hal yang berkaitan dengan perintah sholat, Allah itu tidak menyampaikan melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Muhammad ditimbali langsung melalui peristiwa Mi'raj itu. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Dalam satu paket namanya Isra Mi'raj itu ya. Nah, ketika Nabi melakukan Mi'raj, Allah langsung mendahului kepada Kanjeng Nabi ya untuk melaksanakan perintah sholat itu. Artinya bahwa ada urgensi yang begitu kuat tentang hal yang berkaitan dengan perintah sholat itu. Kalau yang lain masih oleh Allah dalam hal menyampaikan wahyu atau menyampaikan perintah hukum itu dilakukan melalui malaikat Jibril biasanya ya. Tapi khusus yang berkaitan dengan perintah sholat ini Allah langsung memerintahkan secara langsung, jadi mubashir. Allah nimbali yang peristiwanya itu dalam bentuk Mi'raj itu. Oke ya. Nah, sholat itu ibadah yang ghair mustaqillah. Ibadah nanti itu ada dua. Ada ibadah yang berdiri sendiri, tidak terkait atau tidak ada persyaratan untuk keterkaitan dengan yang lain. Ada ibadah yang dalam pelaksanaannya itu dipersyaratkan dengan melakukan sesuatu yang lain. Kalau dia berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan suatu ibadah yang lain, itu istilahnya ibadah yang mustaqillah. Apa namanya? Mustaqillah. Mustaqillah itu yang berdiri sendiri. Kayak wudhu itu ibadah yang mustaqillah. Ya.
Jadi kamu wudhu baik mau sholat atau tidak mau sholat itu tetap dinyatakan sah. Kalau sudah sah itu berarti ya potensinya mendapatkan pahala itu. Tapi beda dengan sholat. Sholat itu ghairu mustaqillah. Untuk sahnya sholat itu dia harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Artinya harus dalam keadaan suci. Ya apa wudhu'i ketika mau sholat itu atau memang dia sudah punya wudhu sebelumnya. Yang pasti harus suci dari hadas, baik hadasil asghar maupun hadasil akbar. Nah, ibadah sholat yang seperti ini ketentuannya itu namanya ibadatun ghairu mustaqillah. Apa namanya? Ibadatun ghairu mustaqillah. Ibadah yang dia tidak berdiri sendiri. Jadi sahnya salat itu harus terkait dengan pemenuhan persyaratan yang berupa wudhu itu diantaranya. Ada beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi. Maka ibadah salat itu kategorinya ghairu mustaqillah, dia tidak berdiri sendiri. Tapi beda kalau wudhu. Wudhu itu kamu lakukan nggak ada keterkaitan dengan yang lain, paham ya? Sehingga wudhu itu ya sah dilakukan asal sudah memenuhi segala ketentuan rukun yang berkaitan dengan wudhu itu. Maka dalam wudhu tidak ada syurutul wudhu'i, tidak. Bahwa lalu harus ada alat air dan sebagainya, itu memang harus ya. Paham ya? Itu sebagai alat wudhu ya. Yang terpokok pemenuhan kepada rukun ya. Pemenuhan kepada apa? Rukun daripada wudhu. Tapi kalau sholat tidak bisa, kamu tidak sah sholatnya kalau tanpa wudhu, tanpa menghilangkan hadas terlebih dahulu. Maka sholat itu kategorinya apa? Ibadatun ghairu mustaqillah. Apa? Ibadatun ghairu mustaqillah. Ibadah yang tidak berdiri sendiri. Ya, itu yang pertama. Sehingga di dalam sholat itu ada istilah asyurut wal arkan. Ya, ada istilah apa? Asyurut wal arkan. Kalau syarat itu bedanya dengan rukun adalah kalau syarat itu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum suatu ibadah itu dilakukan. Makanya dia kharijal ibadah. Istilah fikihnya namanya kharijal ibadah. Sesuatu yang kita lakukan, yang harus kita lakukan, yang punya keterkaitan dengan sahnya sebuah ibadah yang akan kita lakukan itu, tapi posisinya sesuatu itu di luar atau sebelum ibadah itu dilakukan. Ya gambarannya kira-kira ya hampir sama dengan kelanjutan urgensi tadi ya. Kenapa Nabi langsung dipanggil? Kenapa sholat itu harus mempersiapkan segala hal yang harus dipenuhi sebelum sholat itu sendiri kita lakukan dengan berbagai syarat tadi itu? Karena ibadah itu punya nilai, ibadah sholat itu punya nilai keagungan, punya nilai urgensi yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Tertinggi lah, semuanya ibadah itu penting, tapi yang paling penting itu adalah sholat itu. Nah, makanya tadi ada syarat itu. Apa syarat tadi? Sesuatu yang harus dilakukan untuk sahnya sebuah ibadah, tetapi sesuatu itu di luar kharijal ibadah, di luar ibadahnya itu sendiri. Wudhu itu kan tidak termasuk menjadi bagian, artinya bukan menjadi konstruksi daripada sholat itu. Sholat itu pendefinisiannya apa? Sesuatu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Kan tidak ada di situ sesuatu yang takbir, lalu kemudian harus ada wudhunya, harus ada ini kan enggak. Nah, kenapa? Karena syarat itu definisinya apa tadi? Sesuatu yang bersifat kharij, yang di luar, ya. Artinya sebelum suatu ibadah itu dilakukan. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu memang yang menjadi bagian utama dari sebuah bangunan ibadah itu, konstruksinya gitu ya. Jadi kalau Anda berbicara rumah, maka tiang ini menjadi rukun, bukan syarat. Paham ya? Termasuk apa ini? Rukun.
Tapi Anda untuk membuat ini harus punya namanya palu, harus punya namanya peralatan tukangnya. Peralatan tukang itu tidak masuk menjadi bagian dari rumah itu, tapi dia menjadi syarat untuk bisa mewujudkan itu. Jadi yang namanya peralatannya Pak Tukang itu menjadi syaratnya rumah apa menjadi rukunnya rumah? Syarat apa rukun? Syarat. Paham ya? Menjadi syarat. Pak Tukangnya harus ada palunya, Pak Tukangnya harus ada alat molen untuk apa? Membuat adukan colnya itu, gitu ya. Harus ada alat ini, ada alat ini. Tapi kalau ini rukun, karena dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan yang disebut dengan rumah itu. Ya. Sehingga rukun adalah sesuatu yang dakhilal ibadah. Apa namanya? Dakhilal ibadah. Kalau syarat tadi kharijal ibadah, kalau rukun dakhilal ibadah. Jadi kalau rukun itu menjadi bagian yang masuk, bagian utama yang masuk di dalam pelaksanaan sebuah ibadah itu. Takbiratul ihram itu menjadi bagian salat apa enggak? Bagian. Sesuatu dikatakan salat itu harus ada yang namanya takbiratul ihram. Ada namanya ruku. Yang harus ada di dalam, itu namanya rukun. Karena nanti di luar rukun itu ada namanya sunnah. Sunnah yang melekat di dalam sebuah ibadah. Hal-hal yang disunnahkan. Berarti sifatnya adalah menyempurnakan dari sebuah ibadah itu. Kalau rukun itu tidak lagi berkata menyempurnakan, tapi harus. Kalau dia tidak ada, maka tidak ada. Itu rukun. Kalau tidak ada caka, ya nggak ada rumah, gitu ya. Paham ya? Rukun itu harus ada. Tapi kalau sunnah itu adalah bersifat menyempurnakan. Orang itu, yo gak apa-apa, tapi kurang api, gitu ya. Tidak menjadi sempurna itu. Ya, jadi itu bedanya. Ada syarat, ada apa? Rukun. Kalau syarat itu posisinya di mana? Dalam apa di luar? Kharij. Tapi kalau rukun, dakhil. Apa namanya? Dakhil al-ibadah itu. Masuk menjadi bagian yang ada di dalam suatu ibadah itu. Ya sama-sama pentingnya, syarat dan rukun itu persamaannya di mana? Sama-sama menentukan sahnya sebuah ibadah. Cuman posisinya yang berbeda, gitu loh ya. Kalau syarat itu posisinya kharij, kalau rukun posisinya apa tadi? Dakhil ibadah. Tapi persamaannya di mana? Sama-sama menentukan sahnya sebuah ibadah itu. Karena sesuatu ibadah itu dikatakan sah. Sah itu istilah fikih, ya. Suatu ibadah itu dinyatakan sah bila mana telah memenuhi syarat dan rukun. Ma tatawafar fihi arkanuhu wa syurutuhu. Yang namanya ibadah itu dinyatakan sah itu bila ibadah itu sudah memenuhi terhadap syarat dan rukun ibadah. Saya ulangi ya, apa? Untuk membuat satu ukuran ibadah seseorang itu sah atau tidak, apa ukurannya? Terpenuhinya, apa? Terpenuhinya syarat dan rukun. Itu batas minimalnya di sana, gitu ya. Andai kata tidak terpenuhi yang disunnahkan dalam ibadah itu, tetap sah. Tapi tentu tidak mendapatkan kesempurnaan. Di semua ibadah itu begitu, ya. Ketika di situ harus ada syarat, ketika di situ harus ada rukun, maka untuk menentukan sahnya sebuah ibadah itu ya harus ada syarat dan rukun itu. Jadi ya, seperti wudhu itu syaratnya kudu pakai air yang suci mensucikan. Tapi air itu kan bukan perbuatan, sesuatu benda. Beda dengan syarat sahnya sholat itu dengan wudhu. Wudhu itu kan satu ibadah. Paham ya? Makanya saya katakan ibadah yang mustaqilah itu wudhu itu. Ya. Nah,
menentukan sahnya suatu ibadah tadi apabila terpenuhi terhadap memenuhi apa yang ditentukan yang berupa syarat dan rukun tadi. Itu berarti sah. Kelanjutannya, sesuatu ibadah itu dinyatakan sah itu berarti secara beban hukum seseorang yang dinyatakan ibadah sah itu sudah terlepas dari beban hukum itu. Sebaliknya, kalau dinyatakan belum sah, berarti dia masih punya tanggungan, punya beban itu. Meskipun kita harus ngelakoni. Paham ya? Meskipun kelihatannya sudah apa? Melakukan. Contoh orang sholat, kok dia pakainya najis, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Jawab yang tegas. Ketika orang sholat, dia pakainya najis, sah atau tidak? Tidak. Dia memaksakan diri sampai salam, ya kita kan sudah sholat, karena sudah takbir, sudah ruku, sudah sujud sampai ini. Tapi karena dinyatakan tidak sah, dia masih punya tanggungan. Ya, dia tetap masih punya kewajiban, punya tanggungan. Paham ya? Berarti ijek kudu sholat maneh. Nah, itu namanya tidak sah itu. Jadi kalau sah itu yakhruju an uhdatil amri, maka orang yang diperintahkan itu akan dinyatakan telah terlepas. Yakhruju itu keluar dari ikatan sebuah perintah itu. Karena perintah itu pasti mengikat gitu ya. Ya ngaji itu berarti kita terikat. Terikat itu sesuatu yang kita tidak lagi punya pilihan di luar apa yang diperintahkan. Ya, kita harus sekolah ya, ada batas sekolahnya. Ya. Perintah itu mengikat, uhdatul amri, ada ikatan ya. Maka istilah fikihnya sesuatu yang berupa perintah itu menjadi ketentuan hukum, yang hukum itu lalu kemudian menjadi taklif, menjadi beban. Nah, kapan beban itu terlepaskan, perintah itu terlepaskan, ikatan itu terlepaskan, bila mana ibadah itu dinyatakan sah. Bila mana ibadah itu dinyatakan apa? Sah. Nah, kapan ibadah dinyatakan sah? Bila mana telah memenuhi syarat dan apa? Bila mana telah memenuhi apa? Syarat dan rukun itu. Oke, tidaknya sah tadi. Nah, apakah yang sah itu mesti dapat pahala? Karena ibadah itu ada konsekuensi atau ada akibat. Ya tarattab alaihi al-athar. Ibadah itu ada imbalan, ada konsekuensi. Kalau dilakukan, dia mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, karena ini perintah, dia akan mendapatkan dosa. Kapan pahala atas pelaksanaan sebuah perintah yang sah tadi itu dapat pahala? Bila mana memenuhi substansi. Paham ya? Bila memenuhi apa? Substansi. Substansi itu hakikat dari ibadah. Hakikat itu nyawanya. Nah, setiap sesuatu dalam kehidupan ini ada substansi, ada sesuatu yang berupa casingnya. Casing itu sesuatu yang tampak di permukaan, yang normatif. Normatif itu casing. Sholat kamu ketika memenuhi syarat rukun, ada ruku, ada sujud. Ruku, sujud itu masih casingnya. Masih sesuatu yang bersifat formal, normatif gitu ya. Apakah sesuatu yang bersifat formal atau normatif itu mempunyai substansi apa tidak? Itu sesuatu yang kelanjutannya berbeda. Sholatnya untuk pahala apa tidak? Kata Nabi, illa ma aqala minha. Sholatmu itu akan dapat pahala dari sesuatu yang kamu pikirkan, yang kamu ingat di dalam sholat itu, ingat no Gusti Allah apa tidak. Jadi wong sholat kuwi angkatnya untuk ganjaran sesuai dengan dia dalam sholat itu zikir atau ingat kepada Allah itu seberapa. Maksudnya begitu. Artinya kalau dia di dalam sholat itu blank, kosong ya, tidak ingat kepada Allah sama sekali, secara fikih kalau sudah memenuhi syarat ukur ya sah gitu ya. Tapi oleh ganjaran plus. Tapi sudah terlepas dari kewajiban. Bedanya gitu ya. Cuman orang itu ganjaran. Karena Nabi mengatakan illa ma aqala minha. Seseorang yang sholat tidak akan mendapatkan sesuatu pahala kecuali dari apa yang dia pikirkan, yang dia ingat tentang Allah di dalam sholat itu. Karena sholat itu lidzikri,
Aqimis sholata lidzikri. Apa? Aqimis sholata lidzikri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu jangan terbatas pada sesuatu yang bersifat normatif. Meskipun substansi itu tidak menjadi syarat. Contohnya begini ya, kamu disuruh membeli jeruk. Oke ya, beli jeruk. Anda beli jeruk karena melihat jeruk itu apik. Tentu kan secara lahir kamu melihat sudah jeruk itu bagus gitu kan. Setelah kamu beli ternyata di rumah jeruknya itu di dalamnya nggak apik. Mbuh cek nom, mbuh bosok, mbuh ora kena dipangan, macam-macam ya di dalamnya itu. Secara formal fikih, perintah membeli itu sudah sah. Kamu karena sudah membeli jeruk itu sudah sah. Tapi substansinya, Anda tidak dapat sesuatu apapun. Paham ya? Karena nggak bisa dimakan. Atau bisa dimakan, tapi dia tidak punya vitamin yang dibutuhkan dalam jeruk itu. Substansinya, kita makan sesuatu kan mendapatkan kemanfaatan dari sesuatu. Paham ya? Sesuatu itu apa ya? Bisa protein, bisa kalori, apa lagi? Bisa namanya vitamin, paham ya? Kelihatan vitamin itu. Tidak kelihatan kan? Dia substansi. Substansi itu tidak kelihatan. Substansi itu tidak menjadi syarat sahnya sebuah ibadah. Khusyuk dalam salat tidak menjadi syarat sahnya ibadah, tetapi menjadi penentu seseorang mendapatkan pahala apa tidak. Saya ulangi ya. Khusyuk, apakah menjadi rukun salat? Tidak. Saya ulangi. Apakah khusyuk itu menjadi rukun dalam salat? Tidak. Tetapi khusyuk menjadi penentu dalam substansi sholat. Karena khusyuk itu substansi sholat itu. Sholat itu substansinya iling Gusti Allah. Tapi tidak bisa orang bilang kemudian ya sudah saya tidak perlu sholat, yang penting saya ingat Gusti Allah. Tidak bisa. Saya tidak perlu beli jeruk, yang penting saya dapat vitaminnya. Tidak bisa. Karena untuk dapat vitamin jeruk harus beli jeruk. Persoalan sudah diperas menjadi kalengan itu minuman kaleng yang bervitamin itu ya. Tapi kan tetap asalnya ada jeruk. Paham ya? Bisa enggak Anda mengambil vitamin jeruk tanpa jeruk? Bisa ora? Tidak bisa kan? Harus ada jeruknya. Harus ada sholatnya. Ini kok sholatmu ternyata nanti di dalamnya tidak ada khusyuk. Ya sholatmu sah, tapi kamu gak oleh ganjaran. Sah itu minimal tidak berdosa tadi itu. Tapi nek gak sah, masih berdosa kalau nggak ngelakuin yang mana. Karena apa? Belum melepaskan kewajiban tadi itu. Jadi saya ulangi ya, syarat dan rukun itu masih menjadi syarat mandizazat apa? Yang bersifat normatif, bersifat formal, bersifat casing tadi itu. Yang tampak di permukaan. Dan itu yang menjadi ketentuan yang harus dipenuhi. Sekali lagi, hukum itu didasarkan pada sesuatu yang memungkinkan untuk dilakukan. Yang terukur itu hukum. Orang rukuk itu kan terukur ya. Rukuk itu kayak apa? Itu ada dasar. Orang sujud itu ada, maka dia rukun. Yang diperintahkan. Tapi nek khusyuk itu sesuatu yang sulit untuk terukur. Makanya tidak menjadi rukun, tidak menjadi kewajiban. Paham ya? Tapi dia menjadi penentu Gusti Allah karena yang dibutuhkan oleh Allah itu bukan kok rukuk sujudnya. Yang saya butuhkan kamu itu ingat kepada saya. Yang tadi dikatakan Allah aqimis sholata untuk apa? Lidzikri. Apa? Aqimis sholata lidzikri. Ya nek salatmu kaya ngono ya kamu memang sudah gugur kewajibanmu sih. Tapi aku ya mau lah. Salat kamu kok ngelamun, salat kamu kok blank, waldumblisme, ya apa? Waldumblisme, salatnya kaya wong ora sadar gitu ya, malah iling sing gak. Makanya sesungguhnya salat itu menjadi batas minimal kita zikir kepada Allah. Nek nonggone salat wae ora iling Gusti Allah, apa maneh di luar salat. Gitu ya. Nek iso salat full iling Gusti Allah dengan khusyuk tadi itu, lalu kemudian iso di luar salat Anda tetap salat. Artinya tetap zikir kepada Allah itu. Ketika ngajar kita juga iling Gusti Allah, berarti di situ ada sesuatu yang sama dengan substansi salat. Ketika kita makan, ketika kita kerja, ketika kita melakukan apa saja, di sana tidak terlepaskan ingatan kita, hati kita terus bertakluk ya, nyambung, terkoneksi dengan Allah itu. Itu baru namanya kita bisa melakukan sholat di luar sholat. Nah, sing konyol tadi itu wis ketoi sholat tapi orang ana ilingin Gusti Allah belas. Ya kalau dididik ana ilingin gak ya cek ana pantese ya.
Biasanya nih mulai takbir itu khusyuk, pemane takbirnya pakai ngangkat tangannya pakai berputar-putar ya. Mau kayak pesawat mau landing saja ya. Paham ya? Jadi syarat rukun itu posisinya pada apa? Substansi apa casing? Syarat rukun itu substansi apa casing? Casing. Formalitas. Casing itu artinya masih sesuatu yang bersifat formalistik, yang normatif gitu ya. Formal, normatif, aturan yang menyangkut casing tadi itu ya mesti harus terukur gitu ya. Allah tidak mungkin lah menjadikan khusyuk itu menjadi rukun, tidak. Tapi dia menjadi sesuatu yang harus kita usahakan sesuai kemampuan kita untuk betul-betul mendapatkan sebuah substansi tadi ini. Nah, itu ibadah itu. Oke. Ada namanya syarat dan rukun. Saya ulangi lagi, syarat rukun menjadi sahnya suatu ibadah. Terus untuk mendapatkan pahala dalam suatu ibadah yang harus dipenuhi bukan hanya bukan hanya formalitas yang berupa syarat rukun tadi yang sifatnya normatif, tapi harus masuk pada apa? Substansi. Substansi itu hakikatnya, ruhnya ibadah. Apa sih hakikatnya kita zakat? Memberi pada orang. Itu masih normatif yang diberi itu. Anda bisa gugur, lepas kewajiban, tidak lagi berdosa kalau sudah memenuhi syarat rukun. Tapi kalau mulut kita ketika memberi itu dengan cara menyakitkan, Allah tidak mau. Ya, kalau hatimu ketika memberikan itu karena Anda adalah show of force, Anda ingin dipuji orang, maka Allah juga tidak mau. Dipuji orang berarti kan bukan untuk saya. Terus untuk apa saya ngasih kamu juga, gitu loh ya. Sehingga keikhlasan itu yang tahu memang hanya Allah, gitu ya. Keikhlasan itu sing rume Gusti Allah. Malaikat pun tidak diberikan kemampuan kuasa untuk menentukan tadi ini, untuk memahami atau mencatat keikhlasan itu enggak. Di dalam kolom catatan malaikat yang pernah dikasih tahu saya, gitu ya. Itu enggak ada kolom ikhlas, itu enggak ada, karena malaikat enggak diberi hak itu. Itu langsung Gusti Allah. Substansi yang sangat terdalam dari suatu ibadah itu. Sehingga malaikat seringkali merasa ibadah wong ku apik ketika akan dilaporkan pada Allah, ini luar biasa ini. Dalam kitab Bidayah kan begitu. Bidayatul Hidayah Imam Ghazali itu. Dianggapnya ini ibadah yang sudah super istimewa lah gitu, spesial ibadah ini. Wah, ternyata di langit kedua, ketiga, dialog keempat ditampel, dibuang. Ini kok angkatnya walapor nang sini. Dia yang sudah tahu substansi itu. Kamu gak ruh, bukan gue sopo sholat itu. Untuk apa dia ibadah itu? Paham ya? Makanya harus belajar. Jangan sebatas melakukan sesuatu apapun, ibadah atau bukan ibadah ya, masuklah pada substansi. Anda mengajar itu, formalitasnya, harus buku kelas, menerangkan sesuai kurikulum, ini ya selesai. Paham ya? Sah. Normatifnya sudah sah. Tidak bisa dihukum, tidak ada sanksi ya. Sudah terlepas dari sanksi, terlepas dari catatan disiplin, gampangannya gitu. Tapi ketika Anda tidak dengan hati, tidak dengan keinginan kuat, memberikan yang terbaik kepada anak-anak, supaya ini saya melakukan ini karena Allah, ben arek iki iso ngerti, ben arek iki iso ini jadi orang apik dan seterusnya, jadi orang yang bahagia, sukses umpamanya gitu ya. Contohnya, maka itu akan kehilangan substansi. Yang dalam bahasa sekarang melakukan sesuatu hanya bergerak dalam sesuatu yang normatif itu akan menjadikan sesuatu itu hanya bersifat kontraktual, tidak ada hati itu. Paham ya? Tidak ada apa? Tidak ada hati. Yang ada hati itu dia pasti akan menyambung dengan hati itu. Ya, ulang itu kok anti dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ikhlas itu kuncinya tentu ada kesabaran. Ya, ada ketelatenan, ada perhatian yang penuh, tidak sekedar bahwa kayak arek iku melebu kemudian ini enggak, tapi dia berusaha supaya iso piye gitu. Itu substansi ya. Kalau ada substansi, ada ruh, nah disitulah baru sesuatu itu akan punya nilai dalam bahasa Al-Quran namanya muhsin, ihsan, yang tertinggi nanti itu. Paham ya? Tidak sebatas pada Islam yang sifatnya lebih pada normatif, tapi sudah sampai pada ihsan. Anda sudah berada dalam jiwa, dalam ruh, dalam hakikat, di dalam melakukan sesuatu itu. Dan itu yang dikersakno Gusti Allah. Oke?
Ya, ini kita belajar untuk masuk pada level yang lebih tinggi gitu ya. Jangan kontraktual tadi ya. Kontraktual itu ya sebagai aku ngelakukan ini ya wis gitu ya. Paham ya? Kontraktual itu pasti tidak ada cinta. Paham ya? Pasti tidak ada cinta. Beda loh ya. Ketika istri kamu lalu memberikan, disuruh bikin kopi dengan ada cinta, dengan kontraktual itu berbeda. Nek wong dodol nang warung, dia memberikan itu kontraktual karena dia jual beli, paham ya? Tapi seorang istri ketika menjadikan apa? Nggawe no kopi no bojone, di situ ada jiwa. Paham ya? Ada jiwa. Gak bisa kamu lalu kemudian piro regane kopi ki, tak bayari. Wis. Oh, kamu bisa disiram kopi nih. Harus ada substansi. Paham ya? Harus ada substansi. Oke, kan? Ada yang ditanya? Ayo. Apa? Ayo, Mas. Lihatnya sudah menikmati substansinya. Oke. Apa? Silakan. Satu pertanyaan, ya. Iya, Pak. Kasih kesempatannya. Saya izin bertanya berkaitan dengan gugurnya kebaikan apabila tidak melakukan sholat. Itu kan artinya di situ ada bermutasilah atau seperti apa? Karena apabila kebaikan kita itu tidak dikuatkan dengan ibadah sholat, artinya tidak sholat, kita kebaikan itu gugur. Itu seperti apa? Jadi karena tadi saya katakan urgensi itu apa? Tingkat pentingnya sholat itu memang menentukan terhadap semua aspek yang lain. Orang yang mau sholat itu pasti orang yang punya iman. Orang berbuat baik tapi dia tidak mau sholat itu pasti tidak beriman. Paham ya? Pasti tidak beriman. Tapi kita tidak boleh lalu kemudian menjustifikasi, yang tahu pasti Allah ya. Orang syahadat sopo, aku malas nek sholat, artinya saya tidak bisa melakukan sholat itu. Saya tahu sholat itu wajib ya, tapi aku malas. Kalau dia tidak melakukan sholat karena malas, itu masih punya iman. Tapi tidak mengatakan sholat itu saya tidak mau karena saya merasa sholat itu membebani, sholat itu tidak wajib, kufur dia, berarti menjadi murtad. Tarikus sholat itu dilihat, apakah tarikus sholat itu dalam keadaan mu'taqidan biwujubiha atau ghairu mu'taqidin. Kalau dia meninggalkan itu masih meyakini sholat itu wajib tapi dia itu malas, dia masih punya iman, masih dikatakan beriman. Tapi substansinya dia sebenarnya sudah tidak punya iman, gitu loh ya. Sehingga kenapa tadi kalau ada pikiran, ada pendapat yang mengatakan perbuatan yang lain ketika orang tidak sholat, perbuatan itu menjadi musbroh, menjadi gugur, ya karena memang sesungguhnya dia tidak lagi punya iman, tidak tercatat. Iman itu kan buku induk. Anda akan punya nilai ketika sekolah kalau Anda tercatat dalam buku induk. Tercatat dalam buku induk itu berarti harus punya syahadat, punya iman kan? Nah, orang tidak punya iman itu kan di buku induk, catatannya kan ditulis nanti. Ya. Meskipun bendino masuk sekolah tapi orang tercatat sebagai siswa. Namanya siswa gelap ya. Siswa gelap. Aku sepenting untuk ilmu ini ya tidak apa-apa, ilmunya dapat. Mungkin ya. Tapi dia tidak tercatat, sehingga kebaikannya ketika dia iso atau boga, itu harus dicatat gitu ya, di akhirat nanti itu kosong. Jadi kalau ada pikiran bahwa sholat itu penentu, iya memang penentu, makanya di akhirat nanti, pertama kali hisab itu yang ditanya tentang apa? Sholat itu. Kalau sholatnya kamu bagus, hampir bisa dikatakan, yang lainnya itu akan bagus itu. Karena logikanya, wong nek sholat itu apik, dia tidak mungkin yang lain itu melarang. Paham ya? Dia sehari 5 kali loh ya, ingat kepada Allah, ada kendali itu. Sampai Nabi menggambarkan, nek kamu dino sholat ping 5 apa ibaratnya wong adus ping 5. Nek kamu adus ping 5 apa ya ono sing kotoran awakmu. Sahabat ditanya begitu ketika bertanya. Ketika Anda sudah melakukan sholat sehari 5 kali itu kan ibaratnya kamu seperti orang mandi 5 kali sehari, kan pasti sudah bersih itu. Itu kata Nabi itu. Sehingga urgensi sholat itu begitu kuat tadi itu untuk kepentingan perilaku dan kebutuhan yang lain itu. Nah, kok dini orang wong sholat tapi lalu perilakunya tidak baik, berarti persoalannya ada pada
sholatnya tidak efektif tadi itu. Makanya sholat itu kalau efektif dan fungsional betul, fungsi sholat itu apa? Dzikri, fungsi sholat itu apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau dia tidak bisa bekerja, lalu tidak bisa melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar, itu pasti ada persoalan yang menyangkut tentang sholat yang dia lakukan. Orang sholatnya bagus, korupsinya juga bagus, ya. Belarahnya juga bagus, berarti ada problem. Itu masih ketoe sholat, ya. Pasti dia tidak ada substansi itu. Itu yang kita khawatirkan. Sholat yang tidak substansif itu berpotensi menjadikan sholat kita tidak punya kekuatan, tidak punya fungsi yang maksimal di dalam mengendalikan dan menggerakkan dalam kehidupan kita ini. Jadi di dalam tanah al-fasya itu wal munkar, otomatis orang akan menjadi produktif dengan sholat yang baik. Wong sholat sing apik itu ya pasti ngajari apik, pasti nyambut gawe ini apik, pasti dengan keluarganya bagus, dengan tangga itu bagus. Seharusnya begitu. Seharusnya. Kalau lalu tidak nyambung, itu berarti ada problem dengan sholatnya itu. Namanya sholat yang otomatikiyah. Sholat yang bergerak secara otomatis kayak mesin yang tanpa jiwa tadi itu ya. Bahasa kita itu ada otomatikiyah. Oke? Jadi itu kita berharap tentu masuk pada level substantif tadi, tidak hanya berada dalam casing, dalam formalitas tadi ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal